Hari ini saya tahu agenda kita adalah belajar tentang marriage, tentang pernikahan, dan walaupun kita akan fokus ya lebih banyak kepada pernikahan, namun minggu lalu saudara sudah dikasih tahu bahwa yang single tidak akan tertinggal karena saudara akan belajar begitu banyak, especially berkaitan dengan marriage hari ini. Nah, buat yang tidak tahu, saudara baru berkunjung hari ini, minggu ketiga selama bulan Februari kita atau kami di JPCC belajar tentang relationship, tentang membina atau membangun hubungan. Sepanjang tahun tema kita adalah closer, mendekatkan diri kepada Tuhan dan mendekatkan diri kepada sesama. Nah, judul khotbah hari ini adalah Set Your Priorities Right. Set Your Priorities Right. Menata dan mengatur prioritas dalam kehidupan kita masing-masing. Ada beberapa hal yang tentunya berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang perlu kita tata kelola kembali prioritas dalam kehidupan kita. Tapi sekedar untuk rekap sebelum saya masuk ke dalam marriage atau bicara tentang marriage lebih lanjut, saya nggak tahu saudara masih ingat nggak di awal minggu pertama kita belajar tentang kualitas kehidupan, bahwa hubungan itu akan menentukan kualitas kehidupan, bahwa kualitas kehidupan kita ditentukan oleh atau dipengaruhi oleh kualitas daripada hubungan yang kita punya. Bahwa kualitas daripada hubungan yang setiap kita miliki akan kemudian menentukan kualitas kehidupan yang kita bangun. Penelitian sudah membuktikan bahwa yang membuat kita berumur panjang, hidup sehat, ya bahkan punya daya ingat yang kuat di masa tua kita, bukan hanya datang dari semua nutrisi dan paket asuransi yang baik, tapi datang dari hubungan atau kualitas hubungan yang intim, yang hangat dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita bisa berumur panjang. Bahkan penelitian itu membuktikan bahwa mereka yang berumur panjang itu datang atau mendapatkan kepastian mereka karena tahu bahwa anak-anak mereka mempedulikan mereka. Jadi buat saudara yang masih muda, saudara mau orang tua saudara berumur panjang, bukan hanya memberikan gizi yang baik, olahraga, pola hidup yang baik, bukan hanya membelikan atau mempersiapkan paket asuransi yang baik saja, tapi pastikan mereka tahu bahwa saudara tidak akan pernah membiarkan mereka sendirian di masa tua mereka. Ada amin? Dan penelitian sudah membuktikan, dan kita kemudian juga sempat belajar bahwa kalau kita bicara hidup yang berkualitas, definisinya kudu sama dulu. Karena bicara soal hidup berkualitas, setiap orang berbeda-beda. Ya, kita sempat belajar tentang aspirasi ekstrinsik, artinya orang-orang yang mengambil nilai hidupnya dari faktor-faktor yang datang dari luar. Misalnya harta, ada faktor popularitas atau keterkenalan atau ketenaran, ya. Terus kemudian ada faktor status dalam hidup mereka. Nah, orang-orang yang mengacu kepada nilai-nilai yang datang dari luar, karena harta, popularitas, status itu kan datang dari luar. Dikatakan bahwa penelitian menunjukkan bahwa orang-orang seperti ini kadang-kadang susah bahagia karena kebahagiaan mereka tergantung dari luar. Minggu lalu juga saudara belajar bahwa orang-orang yang secara kehidupan mengandalkan orang lain atau gelasnya separuh penuh cenderung akan menarik atau menuntut orang lain memenuhi hidupnya. Ada amin? Nah, selain ekstrinsik, ada nilai-nilai atau orang-orang yang hidupnya mengacu kepada nilai yang berasal dari dalam atau sifatnya intrinsik, itu bahasanya. Apa aja? Misalnya hubungan dalam kehidupan, relasi, pertumbuhan pribadi, atau komunitas, community. Nah, orang-orang yang menganggap hidupnya berhasil dan kualitas hidup mereka mengacu kepada hubungan yang mereka punya, pertumbuhan pribadi mereka, komunitas mereka, kalau ini nilai yang mereka acu dan mereka pegang, tentunya mereka akan membangun hubungan dengan orang yang berbeda dibandingkan orang-orang yang acuannya adalah harta. Karena kalau orang-orang yang acuannya harta, popularitas, dan status, maka mereka akan membangun hubungan dengan orang-orang yang mungkin bisa menawarkan itu saja. Halo? Jadi, kalau bicara soal mengatur prioritas hidup saudara, saudara perlu tentukan dulu prioritas hidup saudara nilainya ada di mana.
Kalau saudara mengatur prioritas dengan baik, Alkitab berkata kalau kita mencari Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan padamu. Kekayaan dan harta yang terbesar yang saudara nilai paling tinggi, apakah itu rumah atau hubungan keluarga? Karena ada banyak orang rela mengorbankan hubungan sesama keluarga hanya karena warisan. Tapi JPCC kan nggak ada. Ada orang-orang yang ribut dan hubungan persahabatan bertahun-tahun rusak hanya karena urusan saham. Nilai. Prioritas saudara harus benar. Oleh sebab itu hubungan yang saudara bina sangat tergantung pada nilai yang berlaku dalam kehidupan saudara. Apakah hubungan saudara dengan Tuhan maupun hubungan saudara dengan sesama. Minggu pertama juga kita sempat belajar bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan ada apanya. Pertanyaannya, saudara mampu menerima sesama seperti Tuhan menerima saudara apa adanya? Atau saudara hanya menerima sesama karena ada apanya? Tuhan menghargai kita sebagaimana kita diciptakan. Saudara, perlu saya kasih ilustrasi pakai uang Amerika lagi? Karena $100 itu mau diludahin, mau diinjak. Saya tawarkan Pak Saudara, pasti masih mau. Saya hari ini nggak punya budget untuk pakai. Karena nggak peduli mau diludahin, mau diapain, sebagaimana nilai yang ada dalam dirinya. Seperti itulah kita menilai. Nah kalau saudara menilai hanya dengan ini, popularitas, saudara tidak menilai pribadi itu sebagaimana apa yang adanya, maka cara saudara membangun komunitas akan berbeda. Mikir kan semua? Oleh sebab itu kalau kita punya nilai yang sama, nilai sistem prioritas kita benar, cara kita membangun kehidupan berbeda. Kemudian juga kita diampuni oleh Tuhan, maka menentukan cara saudara mengampuni. Bagaimana Tuhan mempercayai saudara, akan menentukan saudara bagaimana saudara mempercayai orang lain. Nah, hari ini kita akan lanjut sedikit lebih lanjut karena minggu lalu saudara sudah belajar tentang singleness, tentang kehidupan sendiri, judulnya Grown Ups, kalau saudara belum sempat dengarkan. Bagaimana kita harus menjadi pribadi yang utuh dan dewasa untuk bisa membangun kehidupan dengan orang lain, dengan sehat. Dan fokus kita hari ini adalah tentang marriage. Nah, mari kita mulai Ulangan pasal ke-30, ayat ke-19 dan ayat ke-20 berkata seperti ini. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan. Hidup kita itu penuh dengan pilihan. Setiap hari saudara harus memilih. Saudara bangun pagi, saudara mau pilih pegang HP atau cari Tuhan. Itu pilihan. Saudara mau cari HP atau cari sendal, itu juga pilihan. Saudara mau sikat gigi dulu atau minum duluan, itu juga pilihan. Hidup kita ini penuh dengan pilihan. Nah, Musa menganjurkan kita untuk memilih dengan benar. Dia katakan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu dengan mengasihi Tuhan. Pilihlah untuk mengasihi Tuhan Allahmu, dikatakan. Mendengarkan suaranya, berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub untuk memberikannya kepada mereka. Tuhan berkata pada mereka bahwa kalau kamu nggak berubah, nggak memilih, kamu nggak bisa mengelola tanah perjanjian yang mau dipercayakan dan diberikan kepadamu. Mereka perlu 40 tahun, karena 40 tahun di padang gurun itu untuk membentuk mereka untuk meninggalkan pola hidup dan cara berpikir budak untuk bisa mengelola tanah perjanjian. Sebelum kau bisa memilih dan kau memilih untuk hidup dengan standar nilai pola pikir yang berbeda, engkau tidak bisa mengelola tanah perjanjian dengan kata lain. Makanya Tuhan biarkan atau izinkan mereka melewati apa yang mereka lewati. Kenapa Tuhan tidak singkirkan semua musuh untuk mereka masuk tanah perjanjian? Karena mereka perlu berubah menjadi pribadi yang mampu menaklukkan apa yang di depan mereka bersama dengan Tuhan. Sebelum mereka bisa mengelola apa yang ada di depan mereka yang Tuhan telah sediakan. Apakah bisa diterima dengan baik?
Nah, oleh sebab itu Tuhan ingin kita berubah sebelum Tuhan mempercayakan apa yang ingin datang dalam kehidupan kita. Kalau saudara menjadi pribadi yang matang, dewasa, utuh, maka segala sesuatu pada waktu saudara mencari Tuhan terlebih dahulu, maka segala sesuatu yang saudara butuhkan akan datang, mengejar kehidupan saudara. Nah, karena kita mau bicara soal pernikahan atau kehidupan, pernikahan itu bicara soal kita membangun hubungan dengan sesama, dengan seseorang di dalam kehidupan kita. Nah, salah satu kunci dalam pernikahan, menurut saya salah satu kunci utama dalam kehidupan, dapat kita pelajari dari 1 Korintus pasal ke-15 ayat 36 yang berkata seperti ini. Nah, semua yang menikah, ini mungkin akan sangat menolong saudara, apalagi kalau saudara selama ini belum pernah menyadari kalau ini adalah salah satu kunci dalam pernikahan. Paulus tuliskan begini, "Hai orang bodoh, apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak apa? Kalau ia tidak apa? Mati dahulu." Paulus bilang gini, segala sesuatu yang mau tumbuh dan berbuah, pertama-tama waktu ditanamkan itu harus mati dulu. Nah, dalam pernikahan, kalau dua individu ini mau menjadi satu dan mau bertumbuh dan bisa berbuah, maka kedua individu ini harus belajar mati terlebih dahulu. Nah, saudara tahu bahwa pernikahan akan terjadi antara dua pribadi yang punya latar belakang yang berbeda. Konflik terbesar di dalam pernikahan adalah karena dua individu ini punya pikirannya sendiri, punya perasaannya sendiri, dan punya maunya sendiri. Betul nggak saudara? Makanya pada waktu firman Tuhan berkata, atau pada waktu Tuhan memberkati Adam dan Hawa, dikatakan beranak cuculah, jadilah banyak dan taklukkanlah bumi. Di situ ada berkat Tuhan yang sangat luar biasa diberikan pada Adam dan Hawa. Mereka selain diperintahkan untuk memenuhi bumi, mereka diperintahkan untuk menaklukkan bumi. Oleh sebab itu dikatakan kalian berdua harus bersatu dan menjadi satu. Nah, bersatu terjadi pada waktu hari mereka datang di hadapan Tuhan. Disertai dengan pesta. Di budaya tertentu bisa 3 hari pestanya. Itu proses bersatu. Tapi menjadi satu itu seumur hidup. Bersatu adalah sebuah kejadian di hari H, tapi menjadi satu adalah seluruh perjalanan hidup mereka. Nah, tantangannya adalah menjadi satu. Apa yang harus menjadi satu? Pikiran mereka harus jadi satu. Perasaan mereka harus jadi satu. Dan kehendak mereka harus jadi satu. Pesta nikah sih gampang, tapi menyatukan pikiran, menyatukan perasaan, menyatukan kehendak. Kalau mereka tidak belajar mati atas diri mereka sendiri, masing-masing maunya sendiri, bubar. Semua yang menikah katakan, betul nggak saudara? Nah, pernikahan adalah tempat di mana kita belajar mati atas keinginan diri kita sendiri. Waktu saya pemberkatan pernikahan, saya seringkali perjamuan itu saya bilang sama pasangan yang ada. Saya bilang, waktu Yesus ambil roti, Yesus bilang, dia pecahkan, dia bilang, inilah tubuhku, lakukanlah setiap kamu melakukannya memperingati aku. Yang Yesus maksudkan ada dua sisi. Sisi pertama adalah harafiah, bahwa setiap kali kamu pecah roti, kamu ingat aku sudah pernah melakukannya. Itu harafiahnya. Makanya setiap kali kita melakukan, kita memperingati itu. Pecahkan roti, kita lakukan itu. Tapi saya bilang ada makna yang lebih dalam memecahkan roti daripada makannya. Yaitu apa? Yesus bilang, inilah tubuhku yang aku pecahkan bagi kamu. Sebenarnya yang dia masukkan adalah, inilah hidupku yang aku sudah pecahkan bagi kamu. Setiap kamu melakukannya, kamu memperingati aku. Pernikahan akan penuh dengan kita memecahkan hidup kita bagi pasangan kita. Nggak ada yang amin loh. Nggak bisa hitungan. Orang mati nggak bisa hitungan. Udah mati. Memecahkan diri kita, memecahkan mimpi kita, memecahkan kepentingan kita, memecahkan ego kita.
Makanya pernikahan hanya buat orang yang dewasa. Bukan 21 tahun maksudnya. Pikirannya dewasa. Perasaannya dewasa. Perkataannya dewasa, kata Paulus. Waktu dia jadi dewasa, dia meninggalkan pemikiran, perasaan, dan ucapan yang kekanak-kanakan. Konflik dalam kehidupan seringkali karena ketidakutuhan, ketidakdewasaan bagi dua pribadi yang menjalankan pernikahan. Are you okay so far? Jadi kalau mau menikah, semua yang single, cari yang utuh, cari yang dewasa. Gimana engkau tahu dia dewasa? Baca cara berpikirnya. Baca dia mengendalikan perasaannya. Lihat apa yang dia mau. Kalau itu menunjukkan kekanak-kanakan, perlu iman yang sangat besar untuk saudara berani mengambil risiko. Jadi kunci daripada pernikahan adalah mati bagi kehendak sendiri untuk bisa menyatukan pikiran, perasaan dengan. Makanya saya suka sekali pernikahan yang berhasil adalah dua pihak yang senantiasa bertukar pikiran. Jadi dekat. Kedekatan terbangun karena dua orang tukar pikiran, berbagi perasaan, dan kemudian menyatukan kehendak. Kalau saudara berbagi perasaan, jadi intim, jadi dekat. Kalau nggak mau dekat, jangan bagi perasaan. Makanya kalau di kantor sama kolega yang tidak boleh dekat, jangan curhat. Beneran. Karena kalau sudah curhat, saudara rasa dia ngertiin aku loh. Bahaya kalau nggak boleh dekat. Tapi kalau memang seharusnya dekat, berbagilah perasaan. Tukar pikiran, tukar perasaan, satukan kehendak. Makanya saya bilang sama yang muda, percayalah, persiapan pranikah yang paling baik adalah bertukar pikiran, berbagi perasaan, menyatukan mimpi di masa depan. Bukan tukar eliur. Nggak nolong sama sekali. Memenuhi bumi bisa terjadi dengan tukar eliur dan tukar yang lain. Tapi menaklukkan bumi perlu dua pribadi yang mau menyatukan pikiran. Menyatukan perasaan. Ada amin? Ada 4 kebiasaan yang baik yang saudara bisa lakukan untuk menolong pernikahan saudara menjadi baik. Bisa berlaku bagi pernikahan, bisa berlaku bagi kehidupan saudara yang membangun hubungan dengan orang lain. Ada 4 core habits yang menjadi nilai pernikahan yang kita pegang di JPCC. Apa saja 4 core habits yang kita selalu praktekkan? Yang pertama, love God first. Mengasihi Tuhan terlebih dahulu. Love God first. Matius 22 ayat 34 sampai 40 bercerita tentang pertanyaan orang Farisi kepada Yesus. Saya lompat saja ke ayat 36, pertanyaan mereka seperti ini. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Mereka bilang kepada Yesus, yang mana sih yang paling penting? Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua adalah, yang sama seperti itu katanya adalah, kasihilah sesamamu manusia seperti apa? Dirimu sendiri. Jadi ada 3 hal penting di situ yang saudara perhatikan. Yesus bilang, pertama, kasihilah Allah dulu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau tidak mengenal kasih Allah, mengetahui bagaimana Allah mengasihi engkau, sehingga engkau mampu mengasihi Allah kembali, kau sulit untuk bisa mengasihi dirimu sendiri. Kalau engkau belum beres dengan dirimu sendiri atau belum utuh, belum jadi single atau jadi tunggal. Kata single itu tunggal. Single itu bukan jomblo. Single itu artinya tunggal. Pemain bulu tangkis tunggal nggak perlu pendamping. Namanya juga tunggal. Jadi kata single itu tunggal. Nah, tanpa kasih Tuhan, tanpa mengasihi Tuhan atau tanpa mengalami kasih Tuhan, kita nggak bisa jadi pribadi yang utuh untuk menerima dan mengasihi kita sendiri. Dan kalau kita tidak bisa menerima dan mengasihi diri kita sendiri, kita susah bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Itu sebabnya 2 gelas yang kosong akan saling tarik-narik. 2 pribadi yang belum utuh akan mengalami konflik dalam pernikahan untuk hal-hal yang nggak perlu. Karena ada banyak masalah yang nggak perlu diselesaikan, ada banyak masalah yang harus bisa diselesaikan dengan kedewasaan.
Yang dewasa yang Allah. Atau bahasanya Pastor Jeffrey yang waras yang Allah. Oleh sebab itu, saudara, kita perlu kasih Tuhan. Nah, bagaimana kita mengalami kasih Tuhan yang mengampuni kita, menerima kita, menghargai kita, yang akan kemudian menolong kita untuk kemudian bisa mengasihi sesama, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri. Gambar diri kita pulih waktu kita ketemu dengan Tuhan. Pada waktu kita mengalami Tuhan, gambar diri kita penuh. Kita dipulihkan. Mungkin kita pernah mengalami banyak hal yang dalam kehidupan kita tidak bisa kita pilih. Tapi gambar kita dipulihkan waktu kita ketemu dengan Bapa di surga. Restorasi gambar diri kita pada waktu kita mengalami kasih Tuhan. Makanya pada waktu Alkitab berkata Tuhan membentuk mereka dengan tangannya dari debu tanah. Tapi kemudian Tuhan menghembuskan nafasnya menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Tahukah saudara, bahkan gender issue kita, kebingungannya dihadapi oleh banyak manusia saat ini. Karena mereka nggak ketemu sama Tuhan pencipta mereka. Kalau engkau ketemu dengan penciptamu, maka engkau ketemu dengan gambar dirimu bagaimana dia menciptakan engkau. Yang paling tahu kita adalah pencipta kita, bukan ciptaan lainnya. Ada banyak sekali konsep yang sedang diciptakan oleh dunia untuk membuat kita pikir bahwa kita ini seperti itu. Kita paling kenal dan paling tahu siapa kita kalau kita ketemu sama pencipta kita. Jadi kalau sudah punya teman-teman yang seperti itu, bawa mereka untuk bertemu dengan Tuhan. Dan biar Tuhan yang kemudian merefleksikan diri mereka dengan Tuhan. Dan mereka akan ketemu jawaban yang mereka butuhkan. Bukan filosofi dan bukan konsep manusia. Are you okay so far? Nah, pada waktu kita mencintai Tuhan terlebih dahulu, gambar diri kita pulih, maka percaya diri kita juga pulih. Kalau percaya diri kita tidak pulih, maka kita akan menjadi orang yang sangat sensitif di dalam perasaan kita. Berapa sering saya temukan konflik dalam pernikahan, sebenarnya yang sedang dibahas itu urusannya kecil. Tapi karena sensitif, barang kecil bisa menjadi besar. Urusan kecil bisa menjadi besar. Akar permasalahannya adalah gambar diri yang belum dipulihkan. Dan ada luka atau perasaan yang belum disembuhkan. Jadi, kasih Tuhan terlebih dahulu atau izinkan kasih Tuhan memulihkan saudara terlebih dahulu. Sehingga saudara bisa mengasihi diri sendiri dan saudara mampu mengasihi orang lain seperti dirimu sendiri. Dalam pernikahan maupun dalam setiap hubungan. Itu yang pertama. Yang kedua, selain love God first, habit yang kedua adalah love and respect. Ada dua kata kunci yang akan menjadi kunci dalam sebuah pernikahan yang berhasil. Kedua kata kunci itu adalah kasih dan hormat. Love and respect. Ayatnya di Efesus pasal kelima, ayat 33 berkata seperti ini. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, berlakulah atau berlaku dikatakan, kasihilah istrimu. Jadi ini kan kata-kata pada suami bukan? Pada suami diperintahkan kasihilah istrimu seperti apa? Seperti apa? Dirimu sendiri. Nah kalau dia punya masalah dengan diri sendiri, karena belum mengalami Tuhan, dia sulit untuk bisa mengasihi istrinya. Oleh sebab itu perintah pada laki-laki, kasihilah istrimu, dan kemudian pada istri, hendaklah apa? Menghormati suaminya. Nah kalau sang istri juga tidak punya gambar diri yang baik, atau dia punya perasaan yang terluka, maka dia akan sulit untuk bisa menghormati laki-laki. Tadi pagi ada seorang anak gadis yang bertanya soal gerakan feminisme. Karena dia bilang, I'm a feminist. Saya bilang, kamu perlu hati-hati dulu dengan definisi itu. Karena kemungkinan feminisme bisa saja lahir karena luka datang dari laki-laki yang menekan. Ya. Kalau laki-laki menekan, yang harus dipulihkan adalah laki-lakinya juga. Bukan cuma kita bangkit, menjaga dan melindungi diri kita saja. Halo? Untuk mobil yang perlu 2 ban atau kendaraannya perlu 2 ban untuk bergerak, kalau satu bannya rusak, bukan berarti ban yang satu digedein atau dibagusin lebih parah lagi. Ya. Oleh sebab itu, pada waktu Tuhan memberikan perintah istri menghormati suami kalau istrinya
tidak utuh dan tidak pulih, dia tidak akan punya kemampuan untuk bisa menghormati. Demikian juga seorang laki-laki yang diberikan perintah untuk mengasihi, kalau dia belum pulih, dia tidak akan bisa mampu mengasihi. Buku dari Dr. Emerson Eggerichs, kalau saudara suka membaca, judulnya Love and Respect. Ada banyak sekali masukan-masukan berharga yang saudara bisa pelajari di situ kalau saudara mau. Nah, di dalam buku itu, dia menuliskan tentang sebuah lingkaran yang namanya The Crazy Cycle. Nah, kalau seorang suami tidak mengasihi istrinya, dan seorang istri tidak menghormati suaminya, maka yang terjadi adalah lingkaran gila ini atau the crazy cycle. Kalau saudara perhatikan. Dikatakan, kalau seorang wanita tidak dikasihi di atas, without love, maka she will react. Dia akan bereaksi. Bereaksinya apa? Tidak menghormati. Habis gue nggak dikasihi. Nah, kalau dia tidak menghormati, suaminya akan bereaksi. Apa reaksi suaminya? Tidak mencintai atau tidak mengasihi. Nah, saudara bisa membayangkan kalau ini terus terjadi. Mau siapa yang duluan tidak menghormati atau tidak mengasihi, nggak peduli. Lingkaran ini akan seperti saudara menutup botol. Semakin berputar, semakin kenceng ke kuncinya. Betul nggak saudara? Habis gue nggak dikasihi, habis dia kasar. Mana mungkin gue bisa hormat sama dia? Suaminya juga menjawab, habis gue nggak pernah dihormati, nggak pernah dikasih apresiasi, nggak dihargai. Akibatnya, semakin lama semakin kunci. Pertanyaannya, solusinya apa? Salah satu harus berubah dulu. Ya dia dong. Masa gue? Gue udah pernah coba. Dibutuhkan minimal salah satu untuk menghentikan the crazy cycle. Nah, kalau saudara balik, you reverse it, namanya the rewarded cycle. Ini gambarnya. Rewarded cycle adalah mau suami, saya lebih baik mulai dari suami. Laki-laki berkata, gue dewasa, gue utuh dulu. Gue akan mencintai terlepas dia mau hormati gue apa enggak. I will love regardless of her respect. Ya, ada satu orang laki-laki yang menepuk tangan. Come on, man. Gue mau dihormati, nggak dihormatin. Dia tahu nggak sih yang banting tulang siapa? Cie. I will love regardless. Kalau saudara lakukan itu, maka dia akan menghormati sebenarnya. Atau kalau ada wanita-wanita yang lebih dewasa di sini juga berkata, suami gue belum ikut di JBCCC, belum ikut date. I will respect him regardless. Maka tinggal tunggu waktu. Saudara sedang putar balikan ini. Tinggal tunggu waktu berkat Tuhan akan mengalir. Tapi aku udah balikin. Belum juga berkatnya mengalir. Jangan berhenti. Kalau saudara terus lakukan, tinggal tunggu waktu, berkat itu pasti akan mengalir. Make sense? Karena kalau saudara balik, maka semuanya akan kekunci. Dan berkat Tuhan tidak bisa datang di dalam kehidupan saudara. Karena yang saudara sedang praktekkan adalah janji Tuhan. Kalau saudara terus melakukannya, berani mati bagi dirimu sendiri. Apa yang kau tabur, pasti kau tuai. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Nah, 2 pertanyaan yang saya perlu berikan bagi saudara sambil saya minta tim praise and worship naik. Pertanyaan pada suami adalah, apakah istri saya tidak hormat karena dia tidak merasa dicintai? Tanya diri saudara sendiri. Istri saya ini enggak menghormati saya karena dia tidak merasa dicintai apa enggak? Saudara harus mulai dari diri saudara sendiri untuk mengubah. Atau apakah yang saya katakan atau lakukan selama ini dilihat sebagai mencintai atau tidak oleh istri saya? Apa yang saudara lakukan ini terlihat enggak sebagai
mencintai. Atau saudara hanya memenuhi tanggung jawab saudara. Saya udah kerja keras, itu tanggung jawab kita. Tidak dihargai pun saudara harus bertanggung jawab. Ada amin suami? Berat loh aminnya. 2 pertanyaan pada istri. Apakah suami saya tidak mencintai karena dia merasa tidak dihargai? Dan apakah yang saya katakan atau lakukan dilihat sebagai tindakan untuk menghormati atau tidak oleh suami saya? Nah, kalau saudara mulai bicara, saudara bisa selesaikan banyak konflik. Sering kali saya harus kasih tahu sama Hana, kamu tadi ngomong gitu, kamu maksudnya apa? Enggak kok, cuma kasih tahu. Iya, tapi aku merasa seperti disepelekan. Waktu kamu cuman, hah? Masa? Tuh, piring, sepatu, kaos kaki misalnya gitu ya. Barangnya sederhana, cuman rasanya. Demikian juga sebaliknya. Saya sering cuman, nangis. Kenapa? Aku merasa dianggap bodoh. Siapa yang bilang bodoh? Saya menikah sama kamu karena takjub kamu pintar. Kalau saudara bicarakan, bisa selesai. Yang ketiga, practice what you have promised. Pegang janji saudara. Karena percaya itu terbangun karena tanggung jawab. Dan percaya itu adalah dasar daripada setiap hubungan. Trust is the foundation of every relationship. Saudara nggak bisa bangun pernikahan, hubungan, tanpa rasa saling percaya. Nah, rasa saling percaya hanya akan datang kalau saudara penuhi apa yang saudara janjikan. Jadi kalau mau janji nikah, jangan janjikan yang muluk-muluk yang belum kejadian. Aku akan. Wah, terus pasangan mulai. Sama pacaran nggak pernah kejadian. Mendingan kalau mau janji nikah, janji atas sesuatu yang sudah saudara sering praktekkan. Gue udah selama ini begini, gue akan lebih lagi. Mau ulangin janji nikah pagi hari ini? Jadi, tepati janji saudara. Pekotbah pasal 5 bilang, kalau engkau berjanji kepada Allah, tepatilah secepat mungkin. Dia tidak suka pada orang yang berlaku bodoh. Sebab itu tepatilah janjimu. Lebih baik tidak membuat janji daripada berjanji tetapi tidak menepatinya. Dasar dari rasa percaya adalah pada waktu apa yang kita janjikan kita lakukan. Mau itu cuma buang sampah, cuci piring. Ya nanti hal itu mungkin sepele, tapi fundamental kalau sudah tidak tepati. Karena rasa percaya itu dibangun dari situ. Ini terjadi 2 sisi. Soal keuangan, soal urusan anak, soal rumah tangga. Kalau saudara mulai fix betulin yang dasar dan fondasional, maka apa yang akan terbangun di atasnya akan kokoh. Nah, kalau saudara bisa satukan itu, maka saudara bisa Alkitab berkata kalau engkau sepakat, sepikiran, seperasaan, sekendak, satu mau, apapun yang kau minta, surga mengabulkan. Dan saudara nggak perlu kejar. Surga akan menariknya dalam kehidupan saudara. Amin. Last but not least, have serious fun. Pernikahan itu jadi buram dan jadi tawar karena saudara berhenti untuk berpacaran dalam pernikahan saudara. Nah, John Gottman, peneliti John Gottman, kalau saudara mau, saudara bisa Google dia. Dia memberikan banyak nasihat. Salah satu yang kita praktekkan di sini adalah reinventing date night. Jadi ngedate lagi sama pasangan kita setelah pernikahan. Saya baru kemarin ngomong sama Hana, iya ya udah lama kita nggak nonton. Dulu kita tuh sering kali ngedate nonton. Udah lama sejak pandemi nggak pergi nonton. Selain ngedate, dia katakan having serious fun.
betul-betul having fun together. Karena having fun ternyata menghasilkan hormon otak, ya. Satu namanya dopamin, yang kedua lagi ini namanya. Saya nggak tahu bacanya gimana. Norepinephrine mungkin, saya nggak tahu bacanya Pak. Tapi hormon ini adalah hormon yang keluar, kimiawi otak yang keluar, seperti rasanya waktu saudara pertama kali pacaran. Masih ingat? Yang bikin perut saudara rasa kubu-kubu? Ini ternyata. Nah, ini datang bersama dengan dopamin, hormon bahagia, kalau saudara having fun. Bikin aktivitas yang sama-sama fun. Begitu saya sadar, iya juga ya, saya selama ini bicara sama Hana selalu kerat. Soal tata kelola manajemen keluarga dan budgeting dan accounting keluarga, uang, ya, tabungan anak sekolah, timeline, deadline. Nggak lagi having fun. Harusnya yang receh-receh itu. Seperti Pak Sari. Waktu saya tes, ternyata omongan-omongan receh, fun, bikin dia bahagia. Kan lebih murah daripada liburan jalan-jalan jauh kan? Lebih murah mana? Receh atau liburan? Receh di liburan. So, have fun, have serious fun, sehingga pernikahan saudara nggak jadi tawar. Gelitik-gelitikan kek. Halo? Have fun, sehingga pernikahan saudara bisa menikmati kasih mula-mula yang Tuhan sediakan. Saudara belajar sesuatu hari ini?